Hello friends, hello teman-teman semua. Selamat datang di ini Echoes Conversations yang keberapa ya? Ketiga kayaknya. Tapi anyway, tersendat kemarin series ini karena ya tiba-tiba ada COVID, tiba-tiba ada macam-macam. Jadi ya sekarang solusinya adalah ada Zoom. So untuk edisi yang baru kali ini, saya Hogi mengkontak teman baik saya namanya Isya Hening. Dia seorang visual artist dan VJ yang namanya sudah tidak asing lagi pastinya. Ya langsung aja kita mulai berbincang-bincang dengan Isya dengan jarak jauh melalui Zoom call. Oke, here you go. Oke, kita ulang lagi nih Isya, jadi ulang lagi. Ulang lagi, nggak apa-apa. Oke, selamat datang di obrolan kedua. Ini kita retake setelah yang pertama gagal. Bersama dengan Isya Hening, teman baik saya. Ini kalau teman-teman yang sering pergi keluar dan sering nonton konser dan semua acara-acara terkeren di Indonesia atau Jakarta, pasti VJ-nya Isya. Jadi VJ-nya Isya. Coba dong Isya, perkenalkan diri lo. Lo tuh sebenarnya kerja lo apa sih Isya? Oke, jadi gue Isya Hening. Gue itu motion graphics artist sebetulnya, tapi gue juga perform dan kerja sebagai VJ gitu. Nah, untuk orang yang sebenarnya kurang ngerti VJ itu apa sih? VJ itu apa sih Isya sebenarnya? Seorang VJ itu? VJ tuh kayak DJ tapi pakai V gitu. Itu boleh juga tuh. Bisa tuh jadi ya kan? VJ tuh tapi mirip-mirip bener. VJ tuh basically ya kalau misalnya di musik ada music producer, ada DJ gitu. Kalau di kita juga ada yang graphics artisnya dan ada VJ yang perform. Jadi misalnya kalau lo nonton konser atau datang ke klub atau lihat DJ perform terus ada visual-visualnya gitu, nah itu kita yang ngatur. Kami VJ ini yang ngatur untuk mainin visual-visualnya yang kita ngeplay live, main live gitu. Nah, Gampangnya gitu. gampangnya gitu. Oke. Jadi terus kalau misalnya maksudnya lo udah berkarir berapa lama nih Sya di dunia visual ini? Berapa lama sih ya? Tahun ini 13 tahun. 13 tahun. Berarti 1 dekade lebih 3 tahun ya. 1 dekade lebih 3 tahun. Ini gue udah bisa bikin konser nih kayak artis-artis dekade gitu. 10 tahun berkarya, aduh. Ya, ya, ya. Don't main kejadian yang di belakang tuh kayak anak-anak gue lagi mau naik sepeda. Banyak kegiatan ya. Inilah WFH ceritanya WFH. Tapi sebenarnya salah satu hal yang menurut gue menarik banget, kayaknya di scene VJ itu kok nggak banyak ya ternyata VJ cewek gitu. Dan apakah ini sesuatu yang is it hard for women gitu untuk masuk ke industri ini gitu atau apa tuh Sya menurut lo? Kalau alasan pribadi orang-orangnya masing-masing, gue terus terang gue nggak tahu ya. Tapi buat gue mungkin kalau urusan VJ ini kan aspek teknikalnya banyak banget. Tapi gue rasa itu juga bukan, kayaknya itu persepsi yang udah outdated gitu ya. Kalau misalnya kayak perempuan nggak terlalu bagus di bidang teknis gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi mungkin yang membuat agak kurang nyaman kayaknya environment-nya kali ya. Maksudnya lebih kayak, sebenarnya kalau di luar negeri lebih banyak nih pelakunya di industri gitu. Kayak bahkan yang si Let's Control tuh yang bikin settingan lampunya DWP segala kan juga foundernya perempuan gitu kan. Rebecca. Terus maksudnya teman-teman gue pun yang orang-orang Belanda gitu banyak banget yang perempuan VJ cewek gitu. Cuman kalau di Indonesia mungkin kepentok culture-nya juga kali ya. Kalau di sini kan kayak perempuan kalau
masih gitu, walaupun kita tinggal di Jakarta yang notabene kota besar gitu, tetap aja masih ada anggapan kayak, oh perempuan nggak boleh pulang malam gitu. Dan ya negaranya kan juga nggak aman ya buat cewek untuk kayak pulang malam Iya dan bla sih. bla bla. Sementara Iya. pekerjaan VJ dan ya selain maksudnya VJ kan juga lebih deket ke bidang, dia selain deket ke masalah kreatif dan artistry-nya gitu, tapi kan deket juga ke bidang produksi gitu kan. Iya. Nah, itu kan membutuhkan sering banget long hours, terus kayak pulangnya mesti malam, kayak Iya. odd hours kita jam 3 pagi nyeting apa segala macam. Iya. Mungkin aspek-aspek gitu nih. Iya, kalau untuk teman-teman yang belum merasakan itulah suka dukanya loading kalau orang-orang event bilangnya. Loading. Sahabat coding. Sahabat loading. Sahabat Sahabat loading tuh coding. kayak ya kita-kita yang di dunia event pasti udah ngalamin malam ketemu pagi gitu kan. Nah, itu emang iya sih, gue ngerti banget sih untuk kondisinya memang ya. Tapi kalau gue lihat, tapi kan kalau sebagai visual artisnya banyak memang kan yang cewek. Tapi Banyak, VJ banyak. yang nggak banyak kan sebenarnya kan. Ya, Ya, nggak banyak. Kalau motion graphic perempuan sih di TV atau di commercial, broadcast lah, broadcast, periklanan gitu sebenarnya lumayan banyak banyak. kan. Walaupun memang Hmm. presentasenya lebih banyak laki-laki gitu. Nah, sebenarnya gini deh kan, eh, karena kebanyakan yang nonton Ekos kan udah pasti orang-orang musik gitu. Jadi menurut lo deh gitu, kayak kalau musik bagus tanpa visual rasanya akan sama nggak? Kenapa menurut lo visual itu kayak sesuatu yang penting banget untuk sebuah karya musik gitu? Oke, ini ya, seperti yang Filosofis udah nih, pernah ini kita filosofis nih, obrolin. filosofis. Seperti yang kita Filosofi. udah pernah obrolin ya. Apa waktu itu gue bilang, jadi visual sama musik tuh kayak French fries sama burger. Iya, Gitu. Kayak lo, you can have it on their own, kayak lo bisa makan burger aja, lo bisa makan french fries aja, tapi kalau digabung terus kebetulan dua-duanya enak, itu bisa jadi oke banget gitu. iya Jadi kok. Kemarin gue salah apa kalau gue bilang kayak nasi sama kerupuk ya. Ternyata itu iya kurang lo analogi masih yang kurang sama bagus. kerupuk. Itu ternyata analogi yang kurang bagus. Kayak burger sama French fries lebih dapet sih. Iya, Burger sama french fries ya kan. burger Kadang French lo fries. cuma pengen makan burger, kadang lo cuma pengen makan french fries, tapi begitu digabung, enak ya gitu, lengkap gitu, rasanya gitu. Iya. Tapi juga menurut menurut lo juga keberadaan visual di panggung musik tuh ada efeknya banget nggak sih karena perkembangan teknologi juga gitu. Semakin canggihnya teknologi sekarang, kayak the whole visual experience itu jadi semakin gimana gitu nggak sih, atau itu cuman given aja gitu? Ada sih, Ya. ada banget, ngaruh banget ke penonton, ngaruh banget karena, tapi sekali lagi balik ke musiknya ya, karena buat gue pun Hmm. walaupun ini pekerjaan gue untuk bikin visual, gue juga sebisa mungkin selalu objektif. Jadi misalnya ada artis yang lagunya pelan apa, misalnya satu konser ada beberapa lagu yang akan gue bilang kayak ini kayaknya nggak usah pakai visual, atau ini kayaknya visualnya minimal aja, Hmm. karena kita kan pengennya ini jadi suatu performance yang tetap apa sih ya, kohesif gitu, Oh ya sih maksudnya jadi ya. satu, Harus nggak kawin yang gitu kan, kayak nggak boleh one harus over the other kawin, gitu kan. jadi nggak Iya. ada yang overpowering satu sama lain. Cuman memang Hmm. ngaruh sih, ngaruh banget gitu kan, jadi nambah value-nya. Apalagi kalau visualnya bisa tepat, bisa ada menggambarkan, ada ceritanya apa. Jadi selain dengerin musiknya, ya kayak video Hmm. klip aja lo juga dapet kayak representasi visualnya gitu. Dan gue pernah ngobrol sama temen gue yang gue visualin gitu, dia bilang juga, oh rasanya beda kalau gue manggung ada visual, energi penonton juga kadang kalau lo ngeluarin visual yang wah keren nih gitu, Iya. rasanya dia bilang ke kita yang perform juga kerasa orang ada Hmm. kayak wah ada kayak gitunya gitu, kayak lebih ada serunya Hmm. gitu Good sih. point tuh. Gue juga sekarang ngerasa juga kalau kayak dari teman-teman musisi gitu, kadang-kadang Hmm. kayak sebenarnya, ya gue gitu kayak kalau misalnya gue ngasih contoh gitu, kalau gue tuh sebenarnya sebenarnya dalam hati gue tuh lumayan yang nggak
terlalu suka di depan layar nggak suka di depan terus pakai lampu spotlight ke gue gitu, kayak menurut gue tuh hal yang kayak nggak gue gitu. Tapi gue selalu ngerasa kalau begitu ada visual yang keren, guenya ngumpet tuh nggak apa-apa gitu. Jadi kayak sebenarnya it should be about ini gitu, semua experience-nya gitu. Nah, jadi gue juga sering ngerasa kayak kadang-kadang untuk beberapa artis yang cocok gitu ya, mereka jadinya juga kadang-kadang milih, kayak contoh kayak gue ngefans banget sama Fortet gitu ya di Inggris gitu. Kayak Fortet selalu kayak show-nya dia, live show-nya bisa dibilang kayak dianya hampir nggak kelihatan gitu, ketutup semua sama show-nya gitu, sama visuals-nya gitu. So kalau gue sering ngerasa kayak sebagai seorang musician-nya tuh, visuals can be a good way untuk yang introvert bisa mundur. Jadi yang lu experience, jadi bener-bener lumayan apa ya, kayak pure gitu, music and visuals gitu. Jadi kayak kita cuman kayak we're just ini, karena musiknya instrumental lah ya, bukan musik nyanyi-nyanyi gitu. Lo cuman penghantarnya aja gitu ya? Gue cuman, ini musik gue gitu. Sebenarnya yang what you're experiencing is kayak tadi kita bilang apa, kawin gitu, the marriage of music and visuals. Wah, deep juga ya itu. Iya. Lumayan nih, udah nggak pernah keluar rumah jadi mikir kan? Iya, emang ya gue, nih diary gue udah penuh nih, diary. Kan lo yang bilangin gue harus suruh nulis diary, gue ngikutin lo lagi. Jurnal gitu. Jadi udah, jadi gue ngikutin itu. Lumayan membantu, terapeutik. Lumayan jadi kayak ada yang bisa dikeluarin gitu. Bener. Nah terus mungkin sebenarnya yang lebih jadi pertanyaan, pasti pertanyaan banyak orang juga gitu. How did you get here gitu? Lo mulai karir lo nih ceritanya gimana sih bisa sampai di level kayak apa namanya, di level lo yang sekarang ini gitu? Kalau awalnya cerpen sih, nih pasti nih. Ini cerpen, bisa jadi cerpen, bisa panjang nih. Gak apa-apa sih ya. 13 tahun kan panjang ya. Yoi, gue udah nyiapin PowerPoint nih kebetulan gitu. Aku share screen. Gue udah bikin infografik ya, jadi gue tuh lahir tahun gitu. Enggak. Gara-garanya gue kuliah, kan gue kuliahnya emang kuliah FSRD ya, seni rupa. Gue kuliahnya emang kuliah seni rupa, terus gue, kalau dulu di kampus gue tuh di ITB, gue ngambil DKV kebetulan. Tahun terakhirnya tuh harus milih antara lo advertising, desain grafis atau multimedia. Nah, gue ngambil multimedia. Terus di situ kita belajarnya kayak animasi, game gitu-gitu kan. Nah, habis itu gue magang di sebuah post pro. Nah, di situ gue justru belajar motion graphic. Gitu. Di situ gue belajar motion graphics. Habis itu barulah setelah lulus gue ikut satu komunitas di Bandung, komunitas electronic music dan new media art gitu. Kita ngulik-ngulik VJing, terus gue kayak, wah ini seru banget nih VJing karena si motion graphics gue ini bisa ditampilkan di stage gitu dan lebih seru daripada gue nonton di TV doang gitu misalnya. Jadi dari situ mulailah gue serius untuk nge-VJ, dari mulai acara-acara kecil, acara gratis sampai akhirnya akhirnya gue balik lagi ke Jakarta, mulai dapet event-event yang besar, terus ya udah sampai sekarang. Tapi tadi kan lu sempat ngomong apa kayak dimulai dari community dulu gitu kan? Ya harus mulai dari sebuah community dulu gitu kan? Penting kan? Makanya gue juga sering kayak sama di musik kan, gue seorang banyak yang suka nanya sama gue tuh, is it important to have a community? Menurut gue community is everything, ya nggak sih? Kayak kalau you have to be a part of something first, baru kayak dari situ lo bisa dilihat gitu kan sama orang. Kayak pasti kan di perjalanan panjang lo itu ada nggak sih momen-momen kayak milestone itu gitu sampai akhirnya next levelnya apa gitu? Ada. Apa sih, kalau event pertama gue yang menurut gue kayak wah ini event besar pertama gue itu ini 2009 tuh God's Kitchen. Armin van Buuren. Asli, aku masih kecil banget tuh, terus kayak yang
nggak tahu apa-apa gitu, mainnya langsung buat Armin kan, terus acaranya Gas Kitchen pula, wah gitu. Iya. Tapi abis Global itu brand gitu ya, global brand langsung ya. global brand gitu, langsung acara franchise. Terus ya udah, habis dari situ mulai banyak lah apa job-job lain yang masuk gitu. Terus milestone kedua gue itu setelah karir gue udah mulai steady sebagai motion graphics artist, terus gue bikin visual buat konser banyak. Itu gue tahun 2015 gue dipercaya ngerjain konsernya Raisa. Oh ya, Nah, gitu. gue ingat itu. Kenapa konser ini penting? Karena sebelumnya gue kerja bareng tim atau gue ngikut tim siapa gitu. Gue kayak freelancer aja, gue di hire sama siapa. Cuman di konser Raisa ini Boem tuh kayak yang sih gue mulai ngerjain gitu. Terus gue akhirnya semua kreatif visualnya itu dari gue. Maksudnya gue benar-benar gue yang ngerjain semua. Terus gue kayak nekat aja gitu kan. Nekat plus GU gitu kan. Gue nggak mau gue mau ngerjain sendiri aja gitu, maksudnya biar duitnya banyak ke gue gitu kan. Gue mau ngerjain sendiri aja, dan ternyata bisa, dan dari situ kayak konser itu seperti meng-unlock kemampuan potensi gue gitu kayak, ya. potensi gue yang gue kayak, wah ternyata gue bisa nih ngerjain konser sendirian gitu. Nah jadi dari situlah gue mulai kayak sekarang gitu. Sedap. Tapi apa namanya, kayak untuk seorang Boim dari Juni ngelihat potensi lo kan dia harus ngelihat karya-karya lo dulu dong sebelum-sebelumnya. Maksudnya itu kan yang tadi gue bilang kan, maksudnya kan you have to start somewhere first. Dari situ baru kayak pasti ada yang lihat, nanti ngajakin lagi ke yang lain gitu kan. Iya benar. Mesti agak disiplin sih sebelum lo bisa ngerasa oke, aman nih gue udah dapet big break gue. Jadi krusial tuh antara sebelumnya dan sesudahnya. Sebelumnya lo harus konsisten untuk kalau lo emang pengen making it gitu, lo harus konsisten berkarya sampai akhirnya ada momen lo dapet big break. Tapi setelah itu pun lo harus jaga reputasi gitu. Jadi bukan berarti lo dapet event yang gede terus habis itu lo bisa slacking off, enggak, justru curve-nya harus dijaga kan. Harus jaga. Karena jaga. Itu bagus banget tuh, itu poin yang lumayan yang penting buat apalagi era sekarang nggak sih, kayak sekarang karena there's basically kayak no human contact. Benar. Sekarang kita cara baru lagi nih. Iya, ini new challenge gitu kan. Nah, selama kita karantina ada berapa lama sih nih? Gue juga udah nggak lost track banget ya. Sebulan deh, ini udah sebulan deh. Sebulan, oke. Selama sebulan ini lu udah ngasilin apa aja sih ya? Setelah melewati era galau kita waktu awal-awal, udah ngasilin apa aja sih ya selama ini? Gue banyak ini sih. Kemarin ada temen gue dia VJ juga, dia di Itali. Terus selama karantina dia lucu sih, jadi selama karantina dia nembakin video mapping ke tembok tetangganya gitu dari balkon. Seberangnya gitu, oh ya? Seberang gitu. Jadi lihat memang dia videonya ada ininya. Ada, nanti gue forward ini Instagram. Jadi dia menghibur area neighborhoodnya gitulah. Dan terus gue ikutan juga, gue kayak ngirim beberapa gue ngirim visual gue juga untuk ikutan itu. Terus malah lucunya gue malah banyak banget berkolaborasi sama teman-teman gue yang di luar negeri, yang VJ juga, yang kita kalau daily basis kita sibuk banget sampai ngobrol seadanya. Susah kan? Sekarang gue juga lagi bikin. Kemarin gue sempat bikin gue sempat bagi-bagiin footage gratis. Terus sekarang gue lagi bikin wallpaper sama teman-teman. Ada temen, nah ini dia cewek juga, dia VJ, dia orang Belanda, dia perempuan. Terus kita lagi bikin wallpaper apa gitu-gitu, fun stuff lah. Terus apa lagi ya gitu-gitu aja lah. Ya tapi berarti kan staying productive aja kan, ya we just need to do that kan, ya nggak sih? Cuman tetap sih tetap mesti ada hari-hari yang dimana lo kayak bodoh, gue nggak pengen ngapa-ngapain gitu. Gue pengen nonton TV. Gue jujur gue baru satu kali ngerasain breakdown tuh kemarin. Gue kemarin tuh kayak hari
tergalaunya gue deh kayak rasanya kayak wah gila. Tapi ya gitu, maksudnya I just need to get that day over. harus ada sih hari Harus itu. ada. Ya manusia lah ya, kita harus Ya, gimana caranya lewatin aja gitu. Karena kemarin maksudnya almarhum Glenn meninggal, iya. terus ada teman juga tiba-tiba sakit, terus kayak ada berita-berita. Pokoknya numpuk gitu kayak semuanya gitu. So I think it's good that ya you just need to get that over with. Besok kayak gue kayak bangun langsung mandi, langsung ini gitu. Langsung I don't know, lari lah apa gitu. Ya puji Tuhan sih hari ini mulainya Udah oke. lumayan Kemarin ya. aja. Nah, eh, kembali ke ini sebenarnya kalau maksud gue gini kayak do you think this will apa kayak things will go back to normal atau menurut lo ini this is kind of the new normal? Ini good I question dari think ini. tergantung si penyakit-penyakit dan virus-virusnya ini. Maksudnya kita kan juga nggak ada yang bisa memprediksi berapa lama. Tapi Iya, gue rasa sih kalau udah lewat dari 6 bulan gitu, I think this could be a new normal sih gitu kan. iya sih. Ini Maksudnya masalah kita waktu kan dalam jadinya ya. waktu, Masalah iya waktu ya. dalam waktu sebulan aja kan udah mulai, orang juga udah mulai mencari cara untuk beradaptasi gitu kan. Ini baru Iya. sebulan. Jadi gue rasa bisa rapid banget sih kalau misalnya ini lebih dari 6 bulan sih, kayaknya bisa jadi new normal gitu. Iya sih. Makanya kemarin tadi sempet cerita juga kalau obrolan sama teman-teman orang event sih terlalu galau ya. Jadi gue memilih untuk nggak ngobrolin itu. Jadi kemarin ya itu makanya kalau gue sih udah lumayan menerima realitanya kayaknya. Gue mendingan mikir yang terburuk nggak sih kayak ya udahlah Iya. this could be the new normal so we just have to adapt dan gimana caranya bisa hidup gitu kan. Gue nggak tahu sih. Gue mendingan gitu deh mikirnya daripada tahu-tahu iya bisa this could be apa bisa balik lagi kalau sampai Lo nggak mau di PHP gitu ya? iya gitu ya kan udahlah mendingan ini aja. Tapi maksud gue Mendingan kemarin juga kocak tuh gak di message sama Adi Black gitu dia bang yang kayak iya nih Gi bisa nanti gue bisa nyumbang visual gitu buat ini loh bisa buat live stream nanti gue live stream visualnya gitu kan itu kan berarti kan udah pertanda kalau iya. kita udah collectively yaudah deh kita bisa we can do something yang melibatkan orang lain tapi dengan cara internet gitu kan I think ya nggak tahu deh gue rasa-rasa kayaknya this could be it ya nggak tahu moga-moga ya moga-moga enggak tapi moga-moga Moga-moga, tapi malah mungkin bisa jadi jalan dua-duanya, kita jadi punya banyak itu dia kan alternatif. mendingan kita jalanin ini sebisa mungkin sampai kita ternyata udah jago di sini ternyata we could have both gitu kan ya. Gitu. Nah kalau misalnya sekarang ini sih kemarin gue coba lempar di Twitter gitu kalau kalian pengen kayak misalnya advice yang lo pengen gue mana gitu kalau if you lo butuh kebanyakan orang kayak butuh kayak advice untuk how to jump start their way into a career gitu kan dan maksud gue kalau misalnya ada yang mau mulai nih masuk ke dunia visual gitu ya menurut lo the best way itu gimana apakah sekolah dulu apakah ngambil apprenticeship apakah ngambil course apa gitu sih menurut lo? Kalau menurut gue jalannya sekarang ada banyak banget dan maksudnya ada banyak cara yang bisa bekerja gitu. Tapi kalau untuk ya motion graphics, 3D, ya field gue lah gitu ya, visual effects, VJing. Ini kan sebenarnya media yang nggak bisa dibilang tradisional juga gitu dan baru kan. New media kan. Ya, masuknya masih baru lah gitu. Cuman dan sebenarnya kalau lo rajin, lo belajar dari internet aja bisa gitu. Maksudnya ikut tutorial apa segala macam. Cuma yang gue lumayan concern adalah kita kan tetap pekerja artistik ya. Maksudnya tetap artis gitu, tetap seniman, tetap desainer. Nah, kadang-kadang nih si anak-anak yang baru belajar motion, VJ, fokus banget di urusan technicals-nya, karena memang kan technicals-nya juga banyak banget.
mereka fokus banget di urusan technicalsnya, urusan teknologinya, beli komputer apa yang bagus, sampai melupakan aspek-aspek art and design-nya gitu. Jadi menurut gue perlu juga nih kalau misalnya lo nggak sekolah, ya gue kebetulan sekolahnya seni rupa gitu. Tapi kalau misalnya lo nggak sekolah seni rupa atau desain, ada baiknya lo juga mensuplemen semua kemampuan teknis lo dengan baca-baca buku soal art, terus lo belajar gambar tangan, gitu-gitu. Basicnya gitu kan, color theory, color ini gitu kan, semua yang inilah. Ya maksudnya kayak lo juga gitu kan Gi, kayak misalnya nge-DJ atau produce, kan lebih oke lagi kalau lo juga bisa, misalnya lo bisa nyanyi, lo bisa main gitar gitu kan. Walaupun you do most of the things digitally, elektronik tapi, gitu, tapi kan itu pasti nambah apa ya, kayak depth-nya gitu. Lebih enrich ininya gitu. Gue juga sering ngerasa kayak di dunia kayak orang nge-DJ gitu, banyak banget yang kayak ya udah jump into it, terus kayak sebenarnya nggak terlalu tahu history-nya, nggak terlalu tahu itu gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak gue ngerasa kayak kalau lu tahu ininya, prosesnya zaman dulu dan sejarahnya, you will become a better kayak apa sih, lebih bisa storyteller gitu kan, karena that's our job kan sebenarnya. Dan ya itu bener sih, gue juga sering ngerasa kayak a lot of people yang getting into it tuh udah teknologi udah segini majunya kan. I mean zaman sekarang kayak di dunia nge-DJ mencet udah tinggal pencet sync button, pencet ini gitu, semua udah bisa gitu, kayak AI banget gitu. Jadi udah jadi makanya kadang-kadang gue selalu ngerasa kayak you need human touch gitu untuk kayak lebih ini gitu. Nah terus mungkin kayak misalnya tadi kita juga ngomongin tentang community gitu. Menurut lo juga sekarang kayak untuk seorang yang mau masuk ke dunia visual ini, apa sih kok community yang ada tuh, yang ada di Indonesia nih apa aja gitu? Biasanya kan apakah ada forumnya, ada apanya gitu yang dia bisa masuk gitu? Di sini ada nggak sih? Ada, tapi terus terang nih gue merasa bersalah nih. Terus terang gue juga nggak tahu ya, karena buat gue itu udah lama banget kan ya. Iya. Udah kayak 12 tahun lalu tuh gue terakhir di community gitu. Kalau gue rasa di Jakarta banyak sih anak-anak yang akhirnya tinggal ngulik ya sebenarnya. Tinggal ngulik sebenarnya. Emang community itu penting sih. Buat bidang kayak kita apalagi kan. Bener. Gitu, ngulik bareng. Cuman tetap mesti agak hati-hati sih kalau menurut gue. Karena kadang kalau lo ada di satu community yang bareng nih, lo harus tahu sih community itu sehat juga apa enggak buat growth lo gitu. Karena ada orang-orang yang ada gini, lo tau gak sih kayak ada orang-orang yang kayak semacam saying yang bilang kalau orang bikin community itu sebenarnya orang-orang yang nggak sanggup untuk jalan sendiri. Betul. Jadi karena mereka ngerasa nggak sanggup, akhirnya ngebentuk community buat jalan rame-rame gitu. Cuman suka jadi limiting ya. Outcome-nya bisa dua tuh, bisa yang kayak lo bisa maju bareng, tapi ada juga yang jadi nge-drag. Nge-drag lo ke belakang gitu kan, kayak lo mau move forward tapi enggak gitu. Ya, menurut gue tuh juga penting sih. Kalau gue sering ngerasa kayak, gue juga sering ngerasa mendingan daripada lo bikin paguyuban gitu, kadang-kadang lo mendingan bikin ekosistem gitu, kayak lo ada ininya nggak sih? Jadi kayak lo udah kerjasama sama musician yang lo ngerasa gue cocok nih sama musiknya dia, gue ini deh ikutin gue jadi orangnya dia deh gitu. Terus gue ada ini siapa? Jadi kayak building an ekosistem yang dimana lo bisa melakukan peran lo gitu. Bukan berarti mereka in the same field gitu kan, tapi kan saling simbiosme mutualisme. Ya kan? Pelajaran SD itu loh ya, simbiosme mutualisme gitu. Iya kan. Cuma kayak relationship aja gitu, maksudnya. Lo nggak boleh kayak misalnya lo pacaran sama orang karena lo pengen memperbaiki diri lo, tapi dua-duanya harus udah bener dulu, baru lo bisa membentuk satu kayak community yang sehat gitu. Iya sih. Tapi pacaran sering kacau sih emang sih gitu kayak gitu. itu lain cerita ya, itu beda sesi. Itu panjang lagi tuh, beda sesi kalau itu kita. Tapi sekarang kalau misalnya
maksudnya untuk seorang Isya Hening itu kayak mencari inspirasi itu gimana sih? Kayak karena kan pasti ada kan waktu-waktu yang kayak kayak creative block gitu, yang kayak udah mentok nih gue apalagi ya, gue mau ngulik kemana lagi, nyari apa lagi, itu gimana sih biasanya prosesnya? Kalau gue sih, gue orangnya emang introvert banget sebenarnya. Gue suka di rumah, terus emang jarang keluar lah. Gue tuh dulu gue nggak keluar rumah kalau nggak ada duitnya. Gitu. Gue juga pengennya gitu sih sebenarnya. Gue sebenarnya karantina ini nggak apa-apa banget sih, cuman kayak ada hari-hari yang perlu ketemu alam aja. Nah, itu bener-bener. Kalau gue sih, gue suka baca buku. Jadi inspirasi gue biasanya dari buku yang gue baca, karena memang kalau lo baca tanpa ada gambar, tanpa ada visual, justru kayak ke-ignite banget gitu. Jadi wah, ngayal ini itu. Terus gue seneng kayak ya jalan-jalan di kebun rumah gue aja gitu. Gue seneng ada. Gue nggak suka outdoor, tapi gue suka ada di luar. Gimana ya? Ngerti gue. Ngerti. Ya kalau naik gunung yang serius banget gitu, gue enggak kayaknya gitu. Tapi gue seneng kayak nongkrong di kebun gue gitu, rambutan. Nggak outdoor tapi yang convenient ya. Bukan outdoor yang tapi yang takar. Iya. Bukan yang alam belantara gitu ya. Iya. Tapi itu ya masak, gue suka masak. Nah, jadi sebenarnya not necessary. Apa tuh? Kenapa tadi? Sama kadang gue suka lumayan beruntung sih. Kadang tuh gue bisa benar-benar yang lagi mau tidur gitu. Biasanya sering banget lagi mau tidur, lagi mau merem, terus tiba-tiba ada kayak ada visual-visual gitu. Jadi gue kayak biasanya bangun, gue gambar-gambar dulu dikit baru gue tidur gitu. Dream state. Tapi jadi kalau tapi kan gitu, berarti kan sebenarnya not necessarily harus ngelihat hal-hal yang visual kan, bisa jadi buku, bisa jadi karangan. Justru gue menghindari yang visual lagi, justru gue agak menghindari nyari inspirasi. Malah menghindari ya. Nah, makanya gue kalau gue anehnya malah sering ini, kalau gue lagi buntu musik. Yes bro. Disinfect the scooter? Yes. Okay, we'll do that. Tuh Al, say hi. Oh jangan, iya disinfect. Kalau ada anak lain yang pakai disinfect. Dipakai tetangga, disinfect, semuanya disinfect. Mandi Al, mandi. Oke, sekarang kita cannot trust anyone. No, evil. Aduh aneh ya sekarang ya saya. I wish it's not like that, tapi realitanya begitu. Ya, tadi balik ke itu. Tadi sebenarnya not necessarily harus anything visual kan, justru malah yang men-strike imajinasi kan. Nah makanya itu gue ngerasa. Kalau gue sih makanya gue juga sering ngerasa kayak kadang-kadang kalau stuck di musik harus kayak nonton film atau kayak ngelihat ini. Jadi kebalikannya, kalau gue kadang-kadang malah harus ngeliat yang visual untuk ngebayangin kayak adegannya kayak gini ya gitu. Jadi karena gue jujur aja gue kayak mungkin 9 bulan 10 bulan terakhir ini gue lagi obses banget sama orchestral music sih. Jadi karena menurut gue kayak this could be my retirement plan gitu. Gue bikin musik orkestral aja deh. Karena gue gak pernah belajar musik kan. Gue gak tahu. Jadi lagi ngulik kayak bikin orchestral music gitu. Hal yang kayak ternyata di dunia MIDI gitu possible untuk orang-orang kayak gue yang bukan classically trained. Jadi bisa. Teknologi membantu kita semua. Ada kemarin tuh gue baru dikasih tahu teman gue ya, ini intermezzo aja ada. Lo tau gak sih app ini Radio Garden? Apalagi tuh belum tahu gue. Wah itu seru banget. Jadi gue dikasih tahu teman gue teman gue ngasih gue link. Jadi Radio Garden ini lo bisa dengerin radio dari seluruh dunia gitu. Jadi lo tinggal poin satu titik di globe-nya gitu.
terus lo bisa dengerin radio di situ. Gue dikasih teman-teman gue, dia orang Malaysia, terus kayak dia bilang do you know what this gitu, terus ya udah dia ngasih gue link gitu, seru banget. Nah terus di Radio Garden itu kayak di negara-negara Eropa gitu banyak banget radio-radio klasik gitu Gi, dan musiknya Oh iya, banyak iya. yang Banyak yang iya aneh, banyak iya. banyak yang aneh-aneh yang Banyak yang bukan aneh-aneh. musik klasik. Kalau lo Iya, di iTunes kan ya udah yang populer aja gitu kan. banget Ini sih. tuh banyak yang itu seru-seru banget ya, ada yang musik opera, ada yang radio Iya. apa, Gue radio-radio di Afrika gitu, seru-seru Wah, banget pasti. semua. Dan maksud gue orchestral music itu sebenarnya kan sekarang orchestral music udah nggak udah bisa dibilang nggak tradisional lagi gitu, bisa atonal juga, jadi kayak tinggal nggak ngikutin kunci juga gitu, jadi sebenarnya itu udah tipis sama musik noise gitu. Jadi kayak gue seneng banget sih, cuman ya udahlah ya paling yang ngerti dikit, tapi menurut gue itu bikin gue happy, jadi gue jalanin aja. Apa lah. Gitu sih ya. Seneng banget loh hari ini kita berhasil ngobrol-ngobrolnya. Iya, dan suasananya udah lebih ceria Udah ya. lebih happy. Terus di luar lagi mulai hujan, jadi kayak lumayan ini Ini gue gitu. juga nggak ada jendela. Oke, Iya. oke. Jadi ini obrolan yang sangat berarti untuk gue karena kayak kita mau bahas kan, kayak emang perlu ngobrol-ngobrol gini ya buat ngerasa some sense of normality di keadaan yang nggak menentu Keadaan ini. yang tidak normal ini. Oke, that's it folks. Semoga kalian mendapat informasi yang baik, informasi yang bagus. Bagaimana how to stay positif dan produktif dan tidak takut akan perubahan dan menyiapkan diri untuk kondisi sekarang ini, kondisi yang bisa dibilang it's a crisis globally, dan how we can push through untuk sampai setelah krisis ini gitu. Kasih tahu di komen di bawah kalau pengen kita ngobrol dengan siapa, kasih tahu ya. Kita we're working out a lot of cool people yang semoga bisa memberi insight tentang karirnya mereka di industri musik ataupun industri yang sekitar musik yang semuanya berhubungan. So ini adalah tujuannya series ini dibuat, adalah untuk membuat conversation yang semoga bisa menginspirasi Anda, menginspirasi saya, dan bisa mencari banyak solusi-solusi dan ide-ide kreatif ke depan. Oke guys, see you in the next session. Semoga minggu depan kita bisa jalanin 2 and we'll see how it goes. Okay, see you later. Bye-bye.